Nah, kalau menurut orang-orang Yahudi yang pro-Palestina ini, bahkan definisi Zionis itu macam-macam. Assalamualaikum. Sekarang ini buat orang-orang yang suka generalisir orang Palestina. Muslim di Palestina harus ditolong. Negara yang paling pro-Palestina itu adalah... Pas kemarin lagi rame konflik Israel-Palestina, gue lihat banyak banget orang yang ngomong di mana-mana, termasuk beberapa yang komen di konten gue, ngomong semacam ini. Bantai Yahudi karena mereka Zionis. Mereka penindas Palestina. Pokoknya intinya kayak diarahin ke semua Yahudi itu Zionis. Semua Yahudi itu benci Palestina. Ya gue nggak tahu sih ini mereka ngarahin atau emang taunya kayak gitu. Tapi ya udah, ayo kita bedah di sini apa benar semua Yahudi itu Zionis? Dan sekalian kita bedah bedanya Yahudi, Israel, sama Zionis di Learning by Google. Buat bahas ini lebih dalam, pastinya kita harus tahu dulu ya, apa itu Zionis? Iya. Zionis adalah gerakan politik yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi. Pertama kali muncul tahun 1897, dicetuskan oleh wartawan Yahudi asal Austria, Theodor Herzl. Kenapa mau bikin tanah air? Ya karena waktu itu orang-orang Yahudi ini tersebar di seluruh Eropa. Bahkan seluruh dunia kayaknya. Tersebar tapi jadi minoritas di negaranya masing-masing. Makanya beberapa kali dibantai juga kali ya. Kayak yang kemarin di Black Death yang kita bahas. Ada wabah, terus mereka yang dijadiin kambing hitam sampai dibantai. Iya, jadi waktu itu orang-orang Yahudi ini nggak punya tanah air buat menyatukan mereka. Makanya Theodor Herzl itu pengen mereka punya persatuan geografis. Nggak cuma persatuan identitas darah. Ya intinya mereka pengen punya negara yang bisa menaungi orang-orang Yahudi lah. Kalau buat pendukung Zionis, mereka mendefinisikan gerakan Zionis ini sebagai gerakan pembebasan nasional. Untuk pemulangan kelompok sosial keagamaan yang tersebar setelah ribuan tahun mereka meninggalkan tanah air. Jadi buat mereka, tanah itu, tanah Israel sekarang itu sebenarnya dari dulu udah tanah mereka. Tapi sempat mereka tinggal pergi. Ini menurut pendukung Zionis ya ini ya. Dan buat tahu sejarah ini sebenarnya tanah siapa ya harus dibahas di satu video sendiri sih kayaknya. Nggak akan cukup kalau digabung di sini. Okay, so in the late 19th century, the Ottoman Empire ruled over what we now know as Palestine. Nah, banyak yang nggak tahu kalau sejak awal dicetuskan, gerakan Zionis ini udah dapat banyak penolakan. Termasuk dari beberapa tokoh Yahudi sendiri. Martin Buber, Karl Popper, Hermann Cohen, sampai Yuda L. Magnus. Mereka semua bener-bener nolak gagasan Zionis ini. Kenapa nolak? Karena menurut mereka gagasan ini nggak sesuai dengan visi Yahudi yang justru harus menyebar ke seluruh dunia. Lihat kan, dari awal aja udah banyak yang nggak setuju. Tapi walaupun dapat banyak penolakan, akhirnya di tanggal 14 Mei 1948, gerakan Zionis ini berhasil mendirikan negara Israel. Waktu itu emang pengungsi Yahudi ini udah ada di mana-mana. Dan mereka terlantar karena abis kena Holocaust. Apaan tuh? Holocaust itu pembantaian. Pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Dan Holocaust ini jadi salah satu alasan makin kuatnya dorongan mereka buat bikin negara Israel. Ini kelihatan dari pas negara Israel ini dideklarasikan oleh David Ben-Gurion, ketua lembaga Yahudi di Palestina. Waktu itu dia bilang, Holocaust Nazi yang melanda jutaan orang Yahudi di Eropa menunjukkan sekali lagi urgensi pendirian kembali negara Yahudi yang akan menjadi solusi dari masalah tunawisma orang-orang Yahudi. Duh, harusnya kita bahas tentang penjara Auschwitz dulu ya, biar makin detail ini tentang Holocaust ini. Gimana? Masih perlu bahas penjara Auschwitz? Apa bahas tanah Palestina Israel itu sebenarnya tanah siapa dulu? Komen. When they had died, they were either burnt in these ovens or thrown like vermin into large communal pits. Balik ke pembahasan, intinya karena mereka ngerasa terlantar, mereka ngerasa kalau pembentukan negara Yahudi ini harus disegerakan. Yang menarik, gue kemarin ngeliat foto yang dipost sama Mohammed Hadid, bokapnya Bella sama Gigi Hadid. Ini fotonya. Di situ diliatin kapal pengungsi Yahudi yang baru sampai di Palestina. Israel belum ada nih waktu itu. Di bannernya mereka nulis yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi Jerman sudah menghancurkan rumah dan keluarga kami. Jangan Anda hancurkan harapan kami. Kayak yang putus asa banget ya. Tapi sekarang mereka yang bikin orang putus asa. October 1947. 2 shiploads of Jewish refugees from Europe attempt to land in Palestine. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi tuh harusnya udah mulai kelihatan ya bedanya Yahudi, Israel, sama Zionis. Zionis itu gerakan yang membentuk negara Israel, negara yang menyatukan orang-orang Yahudi. Terus Yahudi sendiri itu dia etnisnya. Etnis yang based on agama Yahudi. Nah, yang harus kita ingat bahkan sampai sekarang pun nggak semua orang Yahudi itu tinggal di Israel. Dan nggak semua orang Yahudi itu pro gerakan Zionis. Emang ada?
ada Yahudi yang pro-Palestina. Ada, dan cukup banyak juga gerakan-gerakan Yahudi yang pro-Palestina. Gerakan-gerakan Yahudi yang anti-Israel. Nah, kalau menurut orang-orang Yahudi yang pro-Palestina ini, bahkan definisi Zionis itu macam-macam. Ada Zionis sosialis, Zionis mesianis, Zionis sayap kiri. Ya, banyak lah. Bisa dibilang ini tuh kayak beda... Nggak jadi. Gue tadi mau ngejok tapi tau-tau takut. Nggak jadi takut. Tau-tau bahaya kayaknya. Nah, gerakan-gerakan Yahudi anti-Zionis ini nggak cuma ada di luar Israel. Bahkan dalam sejarahnya, di Israel sendiri ya ada gerakan anti-Zionis ini. Waktu itu belum ada Israel ya. Di tahun 1938 di Yerusalem, berdiri kelompok Yahudi yang bernama Nature Karta. Kelompok yang sikapnya kelihatan dari motonya. Yahudi bersatu melawan Zionis. Segitu aja udah langsung jelas ya ini identitas kelompoknya kayak apa. Nah, kelompok ini nih masih ada sampai sekarang. Di tahun 2015 mereka sempat demo di Berlin sambil bawa tulisan Israel pembunuh anak-anak. Padahal kelompoknya ini isinya orang-orang Yahudi. Dan dulu didirikan di sana. Di tanah yang sekarang diklaim sama Israel. Bingung kan? Assalamualaikum. As you see, we have a delegation of rabbis and rabbinical students who have come here to join in solidarity, in support, to feel the suffering of the people of Palestine, of Palestine. Terus yang akhir-akhir ini sering gue lihat juga, di kita, di Indonesia, orang-orang kita nih, banyak yang jadi fansnya Kim Jong-un. Alasannya katanya karena Kim Jong-un mendeklarasikan dukungannya buat Palestina. Dan ada satu restoran di Palestina yang majang foto Kim Jong-un. Tapi orang-orang ini kalau gue bilang, harusnya kalau gitu lu ngefans sama Cina juga dong. Kan Palestina sama Cina bersahabat. Nah itu langsung bingung tuh biasanya mereka. Ya nggak tahu deh gue bingung kenapa ya. Mungkin mereka nggak suka Cina kali. Abis itu banyak juga orang-orang kita yang mengeneralisir kalau semua negara barat itu pendukung Israel. Pendukung Zionis. Padahal kalau lu mau tahu, banyak lembaga yang bilang kalau negara yang paling anti-Zionis, negara yang paling pro-Palestina itu adalah Irlandia. Nah loh, kurang barat apa coba itu negara? Anti-Israel dari mananya? Ya dari kebijakan-kebijakannya. Misalnya kayak kebijakan yang dari tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018, Irlandia ini melarang kegiatan ekspor-impor dengan pebisnis yang berada di wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Kalau ada yang ketahuan berbisnis sama pebisnis Israel di sana, itu bakal dihukum suruh bayar 250.000 euro atau penjara 5 tahun. Ini kan sama aja kayak ngeboikot ya sebenarnya ya. Terus gedung City Council-nya di Dublin, ibu kotanya Irlandia, juga pernah ngibarin bendera Palestina selama sebulan. Dubes Israel di Irlandia sempat protes gara-gara ini, tapi ya nggak ngaruh. Tetap berkibar itu bendera Palestina. Terus Irlandia juga banyak ngasih pendanaan dan bantuan buat orang-orang di Gaza. Terus mayoritas orang-orang Irlandia juga pro-Palestina. Ini kelihatan dari setiap ada NGO-NGO yang bikin petisi buat ngeboikot produk Israel, baik itu ngajak ngeboikotnya di Irlandia atau di keseluruhan Eropa, ini mayoritas orang Irlandia pasti setuju sama petisi itu. Kok bisa segitunya? Karena perasaan senasib. Karena perjuangan orang Palestina sekarang itu katanya ngingetin mereka sama perjuangan orang-orang Irlandia zaman dulu. Pas masih nyoba buat merdeka dari Inggris. Jadi bisa dibilang kayak ada koneksi emosional ya dari perasaan senasib ini. Nah, kalau gue lihat dari sini, akhirnya Irlandia ini bisa dapat gelar sebagai negara yang paling anti-Israel, negara yang paling pro-Palestina, ya karena negaranya ini bener-bener gerak. Nggak cuma ngecam doang, nggak cuma ngomong doang. Salut sih. إيرلندا في العيون إيرلندا في العيون إيرلندا في العيون إيرلندا في العيون. Nah, tadi itu buat orang-orang yang suka generalisir Yahudi, Zionis, sama Israel. Sekarang ini buat orang-orang yang suka generalisir orang Palestina. Generalisir gimana? Gue kemarin-kemarin beberapa kali nemu orang-orang yang lagi demo bela Palestina. Kebanyakan dari mereka ngomongnya tuh selalu kayak gini. Kita selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Muslim di Palestina harus ditolong. Berikan bantuan kepada muslim-muslim di Palestina. Oke, sekarang kita lihat grafik ini. Kalau kita lihat di sini, 79% penduduk Palestina itu agamanya Islam. 20% Kristen, 1% Samaritan. Nah, kalau berdasarkan demo-demo tadi tuh, akhirnya ya gue jadi mikir, ini orang-orang Palestina yang non-Muslim ditolong juga gak ya sama mereka? Soalnya kan yang non-Muslim juga jadi korban. Mereka juga diserang,
Rudal kan nggak milih-milih agama. Tapi mungkin karena demo-demo model gini sama pemberitaan-pemberitaan juga yang selalu kayak ngarahin ini ke perang agama, jadi banyak orang awam kita yang nyangka kalau semua orang Palestina itu pasti agamanya Islam. Padahal kan enggak. Alhamdulillahnya di tengah rasa penasaran gue tadi, gue diajak sama Dompet Duafa buat open donasi, buat bantu orang-orang Palestina. Langsung gue tanya dong, ini yang dibantu yang muslim doang apa semuanya? Dan alhamdulillah yang dibantu semuanya, lintas agama. Karena kemanusiaan tidak memandang agama. Kemarin gue juga dijelasin kalau Dompet Duafa ini punya food bank di Gaza. Per hari mereka bisa bikin sampai 500 porsi makanan yang dibagi-bagi buat orang-orang di sana. Selain itu mereka juga bikin shelter pendidikan sama kesehatan. Di mana Dompet Duafa ini juga menyediakan layanan kesehatan. Kayak ambulan sama COVID center. Ya kan kayak yang kita tahu kemarin satu-satunya laboratorium COVID di Gaza itu kan kena bom. Jadi buat lo yang mungkin lagi ada rezeki lebih dan lo pengen berbagi sama orang-orang di sana, pengen bantu orang-orang di sana, lo bisa transfer ke rekening ini. Nanti di description juga gue tulis nih rekeningnya. Ya walaupun mereka udah gecatan senjata kemarin, tapi perjuangan mereka belum berakhir dan mereka masih butuh bantuan. Lagi fase recovery kan ini kan. Nah, buat yang mau komen, Ngapain nolong orang di luar? Di Indonesia juga masih banyak yang butuh pertolongan. daripada lu nyinyirin orang yang berniat berbuat baik cuma gara-gara lu nggak setuju sama targetnya, mending lu bantu nyariin donasi yang dibuka buat nolong orang-orang kita yang kesusahan. Kasih tahu ke gua, nanti gua umumin di sini. Tapi ini lembaga amalnya yang kredibel ya, yang jelas buat siapanya. Dompet Duafa sendiri, setahu gua, mereka juga punya banyak program yang menyalurkan bantuan-bantuan ke orang-orang yang membutuhkan di dalam negeri. Mulai dari pendidikan, sekolah gratis, pendampingan guru, ekonomi kayak bantuan modal usaha, kesehatan kayak layanan kesehatan cuma-cuma dan rumah sakit khusus Duafa, sampai pendampingan sosial dan hukum. Lengkap tuh di situ tuh. Ya, lu bisa lihat sendirilah di websitenya di dompetduafa.org. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang banyak sih ya. Ada perbedaan Zionis, Israel sama Yahudi. Ada juga tadi tentang agama orang-orang Palestina. Ya, pokoknya semoga bisa meluruskan apa yang selama ini mungkin salah di otak kita. Kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!